ila anqal bismillahirrahmanirrahim babu fadlis salati fi masjid Makkah wal Madinah. Bab menerangkan keutamaan salat di Masjid Makkah, Masjidil Haram dan Madinah, Masjid Nabawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ini 3 masjid yang sangat mulia yang kita betul-betul dianjurkan untuk bisa mendatanginya. Artinya tidaklah ditekankan adanya ar-rihal perjalanan illa kecuali kepada 3 masjid. Ini 3 masjid yang sangat utama. Yang terutama adalah Masjidil Haram karena mendapatkan 100.000 kali lipat dari masjid yang lain. Yang kedua wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, mendapatkan 1000 kali lipat Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Aqsa yang saat ini sedang terzalimi. Insyaallah semoga segera diangkat kemuliaan Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah menyaksikan bagaimana Allah menurunkan bala tentaranya di kota atau di negeri yang merasa dikuasai, merasa sangat hebat, yang bernama Amerika di Las Vegas sekarang itu. Itu peristiwa yang sangat mengerikan. Adanya api yang menjalar begitu cepat, begitu hebat, dahsyat. Itu kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Jadi Allah ingin menunjukkan kehebatannya, kemuliaannya di negara yang merasa hebat. Allah farid jama'hum qalil adadahum. Terus musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meninggikan kaum muslimin terutama yang ada di Palestina. Wa anhu radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salah fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Ini salat di masjidku, kata Rasulullah. Ini yang dimaksud Masjid Nabawi, khairun, lebih baik, bukan sama ya. Khairun, lebih baik daripada 1000 kali salat di selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Semoga kita sampai Masjid Nabawi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yusalli ad-duha illa fi yawmain. Yawma yaqdamu Makkah fa innahu kana yaqdamuha duha fayatufu bil baiti thumma yusalli rak'atain khalfal maqam wa yawma ya'ti masjida Quba fa innahu kana ya'tihi kulla sabtin fa idza dakhala al masjida kariha ay yakhruja minhu hatta yusalli fihi wa kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu rakiban wa masyian wa kana yaqul innama asna'u kama ra'aitu ashabi yasnaun wa la amna'u ahadan an shalla fi ayyi sa'atin sa'ah min lailin aw naharin ghairu alla tataharraw tulu asy-syamsi wa la ghurubaha. Allah. Jadi ada keterangan begini, kalau kita masuk ke masjid, masjid mana saja itu makruh kalau kita tidak sholat, kemudian pergi meninggalkan. Kalau bisa kita di perjalanan, hanya di masjid mampir, ya. Apalagi kita pipis di sana, jangan sampai tidak sholat. Eman. Ya, cuman mampu kayak minum itu, atau harus sholat sunnah juga? Tidak harus. Cuma tetap ada anjuran kalau kita singgah di masjid itu sholat, karena kita membuat kisah yang indah di masjid itu, dan besok akan menjadi saksi. Guru kami sekaligus orang tua kami, Ustaz Zainul Zulkarnain, itu mengajarkan, nanti kalau kamu jalan ada masjid,
sempatkan sholat kata beliau. Kenapa? Karena akan menjadi saksi itu besok. Gitu. Dalam Al-Quran itu ada ketika Allah menyatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka, bahwasanya besok akan berbicara itu bumi itu. Yuhaddisu tentang kabar-kabar yang ada pada bumi, termasuk masjid itu. Ya sebenarnya kalau tidak sholat tidak masalah juga. Kalau hanya minum. Tapi yang lebih utama tetap An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdah min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Ya Allah, ya Allah, semoga kita sampai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi rumahku, mimbarku, tengah-tengahnya rawdah min riyadil jannah. Mimbarku ada di atas telagaku. Bismillahirrahmanirrahim. Babul isti'anah fi shalah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu alaina falamma raja'na min indin najasi sallamna alaihi falam yurudda alaina wa qala inna fi salati shughla. وفي رواية عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. Masyaallah. Jadi diriwayatkan bahwasanya Zaid bin Arqam itu berkata, salah satu kita itu dulu berbicara kepada sahabatnya karena ada hajat ketika sholat. Jadi dulu sahabat itu pernah ketika sholat berbicara ta'at. Akhirnya turun ayat hafizu ala sholawati was sholatil, jagalah oleh kalian sholat kalian itu dan sholat wusta. Ada mengatakan asar, ada mengatakan hati, dan kerjakan sholat itu dengan cara yang benar. Fa'umirna bisukut, maka kita diperintah untuk diam, tidak boleh kalau bicara, kalau sholat tidak boleh bicara. Jadi ini penting. Kalau sholat tidak boleh bicara atau memberikan isyarat. Kalau tidak ada hajat. An Mu'aykib bin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi turab haitsu yasjudu qala in kunta fa'ilan fawahidatan. Kalau debu tidak usah diginikan. An Abi Barzat al-Aslami radhiyallahu anhu shalla yawman fi ghaswatin wa lijamu dabatihi biyadihi faja'alat ad-dabatu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha faqila lahu fi dhalika faqala inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat aw 7 ghazawat aw 8 ghazawat wa shahidtu taysirahu wa inni an kuntu an uraji'ahu ma dabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayashukku alayya. Masyaallah. An Aisyah radhiyallahu anha dzakarat hadits al-khusyuf wa qala fi hadhihi riwayah ba'da qawlihi wa laqad ra'aytu an-nara yahtimu ba'daha ba'dha wa ra'aytu fiha Amr bin Luhay وهو الذي سيب السوائب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. Allah, ini alasan, ini dalil Rasulullah itu sholat di atas kendaraan, diajak bicara tidak menjawab, disalam tidak menjawab karena beliau dalam keadaan sholat gitu.
An Abi radhiyallahu an qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu muhtasira. Mari. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabus sahwi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu salata duha khamsan fa qila lahu azid fi shalah qala wa ma dzaka qala salaita khamsan fasajada sajdaini ba'da ma sallam. Ini. Jadi Rasulullah itu pernah sholat 5 rakaat duhur. Rasulullah pernah sholat 5 rakaat duhur. Ditanya, apakah sudah ditambah sholatnya Rasulullah? Jadi sahabat tidak berani menyalahkan karena Rasulullah disaksikan oleh sahabat sosok yang sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah lupa Rasulullah itu hebat gitu. Sehingga ketika salah pun mereka tidak berani, tidak menyalahkan. Azidas fi sholat, ditambah ya Rasulullah. Qala wa ma ada apa itu kata Rasul? Anda sholat 5 rakaat. Setelah itu sujud Rasulullah 2 kali. Sujud sahwi. Setelah mari salam lah, marilah. Salat itu sudah selesai. Berarti masih boleh. Itu maksudnya. Terus. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an rak'atain ba'da al-asr summa ra'aytuhu yusallihima wa kana indi niswatun min al-ansar farsaltu ilahil jariyata faqultu qumi bi janbihi faquli taqulu laka ummu salamah ya Rasulullah sami'tuka tanha an hataini wa araka tusallihima fa in asara bi yadi fastakhiru anhu fafa'alatil jariyah fa asyara bi yadi fastakharatu anhu falamma ansaraf qala. Kalau begini lebih baik falamma ansarafa gitu ya. Kalau mau dipisah falamma insarafa. Falamma insarafa qala ya binta Abi Umayyah ya sa'alti adira'ataini ba'dal asr wa innahu atani nasun min Abdul Qais fasaghaluni anira'atain allataini ba'da dhuhri fahumahatan. Ini dalilnya. Nabi Muhammad itu pernah sholat setelah asar. Alasannya kata Rasulullah, karena pada waktu itu ada sekelompok manusia datang, atani nasun min Abdul Qais, dari penduduk Abdul Qais itu. Fasaghaluni, mereka menyibukkan aku dari 2 rakaat itu. Allatain ba'da dhuhri. Iya berarti. Maka Rasulullah ini berarti ngodok. Itu ya. Terus.